Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang punya pendapat yang karatan lalu marah diguncang apabila uang yang diyakini sebagai sebuah sarana untuk merasa bahagia dan senang tiba-tiba diutik? Neno dan narasumber yang istimewa akan segera hadir untuk menggoncang soal uang. Uang adalah uang yang kau pegang. Selembar kertas dicetak, diberi angka. Lalu selama 100 tahun sudah ia dipercaya. Dan kita pun tak sadar betapa dalam kita diperdaya. Kertas yang tak ada nilai dipercaya sebagai alat tukar beli dan jual. Jika kau tak paham sejarah, bagaimana tuntunan Rasulullah, kau tak akan pernah punya pendirian sendiri untuk menembus gelap gulita hari ini. Maka yang kita butuhkan adalah cahaya. Dalam 10 tahun terakhir ini, seorang yang bernama, saya mengenalnya jauh ketika saya masih remaja, dan beliau menulis buku yang juga kita baca, Insinyur Haji Zaim Saidi MPA, Euforia Emas, dan banyak lagi karya yang lainnya, termasuk juga karya yang fenomenal tidak syar'inya Bank Syariah di Indonesia. Ada apa dengan misi yang beliau bawa dan apakah yang beliau bawa? Kita sambut kehadiran Mas Zaim Saidi. Mas Zaim, ada para ibu ya dan juga para mahasiswa yang sudah akan menemani kita serta para pakar yang nanti akan ikut berkomentar dalam dialog kita yang pastinya seru karena berani menghadapi sebuah mimpi, karena misi yang dibawa adalah misi bagaimana dinar dan dirham kembali berjaya. Betul begitu ya kalau nggak salah ya? Betul. Boleh nggak Mas Zaim berbagi dengan kita semua sampai di manakah perjalanan dinar dan dirham sampai 10 tahun yang terakhir ini? Ya, jadi misinya adalah mengembalikan alat tukar yang sebenarnya. Alat tukar di mana ketika orang menyerahkan sesuatu, dia menerima sesuatu yang lain yang punya nilai yang sama. Ya, itu yang disebut perdagangan sebetulnya. Jadi sekarang ini yang disebut perdagangan kan menjadi sesuatu yang tidak adil. Karena seseorang menyerahkan satu komoditi, entah itu baju, entah itu ayam, entah itu apapun, dia menerima selembar kertas yang tidak equal, tidak sama. Nah, ini sudah berjalan 10 tahun dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai diterima oleh masyarakat, sudah mulai dimengerti bahwa kita saat ini hidup dalam sistem yang mengelabui. Jadi tadi dilakukan kan, orang mengejar-ngejar uang, tapi tanpa disadari yang dia kejar itu tidak pernah dia dapat. Karena setiap kali dicari, dikumpulkan, begitu mau dibelanjakan, tidak dapat barang yang sama dengan ketika dia dapatkan. Artinya turun terus nilainya begitu. Rasanya kita ingin mengenal lebih dekat dulu kepada Bang atau Mas atau Pak Zaim Saidi. Setuju ya? Kita lihat dulu tayangan berikut agar kita lebih kenal siapa sosok beliau. Sosok pria kelahiran Temanggung 49 tahun silam ini dikenal sebagai aktivis dengan aktivitas yang cukup beragam, mulai dari aktif di Lembaga Konsumen Indonesia, LSM Lingkungan Hidup, hingga menjadi konsultan di sebuah perusahaan asing. Pria bernama lengkap Zaim Saidi ini sangat prihatin pada praktek riba yang terjadi di masyarakat. Maka pada tahun 2009 ia mencanangkan Festival Hari Pasaran Dinar Dirham Nusantara sebagai gerakan pengembalian pasar-pasar rakyat di mana dirham dan dinar berlaku sebagai alat tukar. Bersama dengan itu, ia menginisiasi pembentukan jaringan wirausahawan dan pengguna dinar dan dirham Nusantara. Kepeduliannya pada ekonomi masyarakat tidak perlu diragukan lagi. Zaim Saidi terus bekerja, memikirkan apa yang bisa ia perbuat untuk masyarakat. Di tahun 2010, ia mencanangkan gerakan Nasional Infak dan Sedekah Sedirham untuk Ketahanan Bangsa, yang merupakan gerakan amal kebajikan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berupa infak dan sedekah. Lembaga ini memobilisasi infak dan sedekah dalam bentuk koin-koin dirham perak yang dapat diserahkan langsung kepada fakir miskin, masjid dan musola di lingkungan terdekat, rumah-rumah yatim piatu, panti jompo, pondok pesantren, maupun kepada lembaga-lembaga infak dan sedekah serta derma dan sosial yang dipercaya. Zaim Saidi memimpikan suatu hari nanti dinar dan dirham akan menjadi alat tukar dalam setiap transaksi di masyarakat, sebagaimana yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Zaim Saidi terus berlari mengejar mimpinya.
kita pun harus mendukungnya. Lulusan dari IPB sebetulnya ya. Lalu mengambil S2-nya di Public Affairs di Department of Government and Public Administration di University of Sydney, dan kemudian masih belajar muamalat di Dallas College Cape Town ya, di bawah bimbingan langsung Profesor Umar Ibrahim Fadilo dan juga dari Syekh Dr. Abdul Qadir As-Sufi ya. Kita mungkin semuanya nggak ada yang terlalu ngeh ya. Sebenarnya ada jalan pikiran yang sangat mendasar yang kita semua nggak ngeh, nggak tahu. Yaitu siapa yang disebut alat tukar. Bahkan mungkin mahasiswa saja nggak terlalu ngeh bahwa yang namanya uang itu sebenarnya nggak ada nilai. Itu maksudnya apa gitu? Karena ini mendasar banget. Ya, jadi ya kita langsung saja pakai contoh ya. Sip. Nah, jadi kita kalau di sini kan mengenal uang kita ya, namanya rupiah, ya kan. Jadi kita diberitahu bahwa ini ada uang yang bergambar Patimura. Angkanya nolnya 3, dibilang 1000. Terus mereka bilang, sekarang kita ganti gambarnya. Gambar Soekarno-Hatta, nolnya ditambah 2. Maka mereka bilang ini 100.000. Yang 99.000 dari mana? Ya, satu. Dan kedua, ketika ini misalnya dibelah 2, apakah kemudian jadi 50.000? Sekarang tidak akan ada orang yang mau kan? Oke, saya kasih uang, tapi ini dibagi berempat misalnya. 25.000 masing-masing, tapi saya bagi 4. Hilang nilainya. Jadi ini yang disebut sebagai pengelabuan, ya. Nah, karena itu kita mesti memahami. Jadi ini sebetulnya apa bedanya dengan kertas tisu ini? Kecuali gambarnya. Jadi yang disebut uang kertas itu adalah numerologi, nomor-nomor. Ini ilmu sihir sepenuhnya, ya. Nah, tapi kita dibuat percaya bahwa ini punya nilai. Buktinya apa? Buktinya bisa dipakai buat jual beli. Kalau saya belikan ayam, maka ternyata boleh ditukar dengan ayam. Tetapi yang tidak kita sadari adalah ketika ini terus berputar-berputar, 10 tahun yang lalu ini dapat 10 ekor ayam. Hari ini tinggal dapat 3 ekor ayam. Lah yang 7 ekor ayam kemana? Iya kan? Nah, jadi uang kertas tidak mungkin bisa disimpan. Itu karena itu kalau dulu waktu Indonesia merdeka, uang paling besar itu hanya 600 rupiah. Tidak ada uang 1000. Karena uang 1000 pada waktu itu sangat besar. Harga emas 1 gram hanya 2 rupiah. Jadi kalau ada orang punya uang 1000, berarti dia punya setengah kilogram emas. Hari ini 1 gram emas harus dibayar dengan 500.000 rupiah. Jadi 66 tahun Indonesia merdeka hanya membuat kita 250.000 kali lebih miskin. Akibat dari sistem uang kertas ini. Nah, karena itu kita harus kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing, karena ini adalah fitrah. Jadi dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan manusia itu diberi kecenderungan, kesenangan pada emas dan perak, pada wanita, pada anak-anak. Jadi urutannya itu kalau nggak salah wanita atau harta, harta yang berupa emas dan perak, tunggangan, wanita dan anak-anak. Gitu. Jadi itu adalah fitrah. Nah, sekarang sistem ini membuat kehidupan fitrah itu hilang. Orang lebih menyukai kertas ini daripada emas. Betul enggak? Jadi kalau di sini ada 40 orang, pasti kalau dilihat hampir semuanya punya kertas dan mungkin nggak ada yang punya emas. Ya. Tadi kita dibuat disihir seolah ini punya nilai gitu. Sementara emas dan peraknya sekarang kemana? Emas dan peraknya disimpan oleh mereka yang mencetak uang kertas ini. Mulai ada orang-orang yang mengatakan repot membawa emas, simpan saja, titipkan pada saya. Maka mereka keluarkan kwitansi. Itu sebabnya resminya ini disebut sebagai promissory note, surat hutang. Jadi setiap kali orang yang memegang uang kertas ini berarti punya piutang pada pandai emas. Katakanlah sebesar 1 dinar, 4/4 gram. Jadi ketika berbelanja ini tidak laku. Karena ini hanya kwitansi. Maka kalau mau belanja harus dikembalikan dulu kwitansinya, diambil hartanya. Emas dan peraknya, nah ini yang diberikan kambing, diberikan ayam, diberikan baju. Nah, karena itu ini disebut promissory note. Tetapi kemudian belakangan bahkan tidak ada lagi. Karena terus-menerus dicetak, tidak mungkin ada emas yang cukup sebagai tanggungan, sebagai backup. Maka lama-lama mereka bilang, sudah, sekarang uang itu ya kertas itu saja. Gitu, maka kalau jual beli dengan uang kertas ini, dalam bahasa syariat Islam, ini tidak tunai. Sedangkan jual beli harus tunai. Maka ini tidak boleh untuk jual beli. Karena tidak tunai. Dan yang kedua tadi, jual beli itu harus
equal to equal. Jadi kalau seseorang menyerahkan seekor ayam, maka dia harus menerima sesuatu alat tukar yang nilainya setara dengan ayam. Nah sekarang kalau orang menyerahkan 2 ekor ayam dibayar 100.000, ayamnya dicincang-cincang masih bernilai kan? Entah jadi gulai, entah jadi rendang, entah jadi ayam goreng. Ini kalau dicincang-cincang, nggak ada nilainya. Kemana nilainya? Habis. Jadi nilainya ini palsu. Itulah sihir dari uang kertas. Shock nggak? Shock nggak? Shock sedikit ya? Karena biasanya habis itu kita kembali ke rumah kita masing-masing dan bertemu kembali dengan uang kertas. Tapi at least kita jadi tahu. Dan yang menggelitik Neno adalah begini. Pertanyaan, tapi ini pertanyaan yang agak nakal ya. Mas Zaim itu nggak takut ditembak, nggak takut dimusnahkan karena melawan arus. Tapi jangan-jangan juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena ini dianggap tidak akan sukses karya ini atau upaya ini. Iya, begitu. Tapi begini, sekarang kita melihat ya bahwa ini karena melawan fitrah. Ya, sesuatu yang tidak punya nilai dianggap bernilai, maka dia against nature dan pasti tidak akan sustainable. Dan kita lihat sekarang, setiap hari ribuan orang di Amerika, di seluruh daratan Eropa turun ke jalan, dan mereka sudah tahu dari mana problem mereka. Mereka tidak lagi memprotes presiden, mereka tidak memprotes perdana menteri, mereka datang ke Wall Street, mereka datang ke apa yang disebut financial district di London, di Madrid dan seterusnya. Mereka menyatakan bahwa ini deception. Dan sekarang bahkan di Amerika, di negara bagian Utah, mereka sudah melegalisir kembali perak dan emas sebagai mata uang. Jadi inilah fitrah. Jadi dimanapun terjadi krisis seperti sekarang, orang lari kepada emas dan perak. Nah, jadi saya rasa ini soal waktu. Artinya kita tidak melawan siapa-siapa. Kita tidak melawan siapa-siapa, hanya kita melihat bahwa ini sistem sedang akan runtuh. Nah, supaya kita tidak ikut runtuh, ya harus keluar. Harus keluar membangun rumah sendiri. Nah, rumah sendirinya dalam bahasa Islam disebut mu'amalah. Nah, inilah alat untuk bermu'amalah. Istimewanya adalah dari zaman Nabi SAW, artinya 1.500 tahun yang lalu, 1 dinar bisa selalu dibelikan 2 ekor kambing. Dan 1 dirham selalu bisa dibelikan 1 ekor ayam. Tidak ada inflasinya. Karena sekali lagi, inflasi itu adalah pengelabuan. Inflasi itu datangnya dari ini, ya kan? Selembar kertas tidak ada nilainya, dikasih uang, dikasih nilai 1.000. Langsung jadi 1.000. Begitu dikasih 100.000 menjadi 100.000. Kita ingin komentar dulu dari Mas Bendri ya, seperti apa nih? Iya, yang jelas kalau komentar pertama, saya sejak awal sudah mengagumi Pak Zaim sebenarnya. Ya, keberanian ya. Kita ya. Ya, artinya memang konsep dasar bahwa kembali kepada fitrah ini juga adalah kebutuhan dasar ya, manusia. Yang kedua adalah bagaimana membangun yang sistem yang disebut dengan syar'i itu memang tidak bisa tanggung-tanggung ya Pak Zaim ya, bahwa memang harus menyeluruh. Bahwa kita ketika membangun ekonomi syariah mau tidak mau juga belajar bagaimana masa depan ekonomi syariah yang dulu pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah PR yang saat ini terjadi, sehingga yang terjadi kalau kita meyakini ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah, wahai orang beriman masuk Islam secara totalitas gitu. Yang sekarang terjadi kan sebenarnya tambal sulam aja. Islamisasi yang saat ini muncul itu lebih banyak adalah menambal-nambal kira-kira apa yang kurang. Tapi sisi pragmatismenya masih ada ya. Terus sisi yang kaitannya jaringan kapitalismenya masih ada. Nah, ketika Pak Zaim menawarkan dan beberapa orang juga yang terlibat di dalam penggagas dinar dan dirham, saya sejak awal berpikir memang ini harus didorong, disupport, termasuk juga bagaimana sosialisasi khususnya kepada anak kita gitu, di keluarga kita terutama nih. Nah, ini sebenarnya satu yang ingin saya titipkan pertanyaan adalah bagaimana ini memulai dari keluarga. Karena kan salah satunya juga kita mau tidak mau ketika memberikan uang jajan ke anak, terus bagaimana juga masa ngasih uang jajan 1 dinar ya? Nah itu Nggak juga mungkin, menjadi ya. PR gitu ya, 1 dinar atau 1 dirham itu kan bagaimana kita menerapkan itu ke keluarga. Kalau- Dan ini titipan pertanyaan sebenarnya. Oke, kalau gitu langsung saja ya sebelum kita ke Dr. Ari Munanda. bagaimana? Gimana tuh ngasihnya dirham? Ya, kasih dirham. Terus Jadi dia frustasi dong. ada satu kawan ya, satu kawan yang kampung halamannya di Banjarnegara. Dia membawa angpau lebaran kan, amplop lebaran itu 1 danik masing-masing. 1 danik ada 1/6 dirham. Jadi hari ini dirham itu kira-kira 66.000 rupiah. Jadi 1 danik itu adalah 11.000, ideal sekali.
Berikan pada anak-anak itu. Nah, kan lalu menjadi masalah. Bagaimana membelanjakannya? Di tetangganya ada warung-warung kecil, ada tukang bakso, diajak bicara, dijelaskan. Mereka mengerti, mereka terima. Nah, jadi semudah itu. Atau ketika ada yang pada sunat, hadiahnya adalah dirham. Jadi ini sekarang sudah menjadi lazim. Dirham dan dinar kembali sebagai mahar, sebagai hadiah, sebagai tadi kado ya. Dan pelan-pelan dia akan beredar, berpindah dari tangan ke tangan untuk jual beli. Selain melalui. Jadi itu kan fungsi uang itu, satu adalah alat tukar. Tapi yang kedua adalah alat bayar. Nah, alat bayar itu tidak perlu sesuatu untuk ditukarkan dengan sesuatu yang lain. Jadi untuk bayar zakat. Itu kewajiban. Dan dalam hal ini, tujuan pokok dari dinar dan dirham adalah mengembalikan pembayaran zakat. Karena zakat mal itu ditetapkan dengan emas dan perak. Ya kan? Nisabnya 20 dinar dan 200 dirham. Zakatnya 2,5%. Setengah dinar dan 5 dirham. Itu harus dibayarkan dengan emas dan perak. Tidak sah hukumnya. Karena bagaimana mungkin ini dipakai untuk membayar zakat, ini pengelabuan. Nilainya saja palsu. Ya, jadi itu tujuan pokok kita. Berani ya? Nah, berani ya, nggak semua orang berani kayak dia loh. Beneran ya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan umurnya panjang. Amin. Dirahmati Allah. Gimana Ustadz? Gimana Dok? Dr. Arif Munandar nih lagi peak banget beliau nih akan ke Bali. Dari tadi saya sebenarnya sangat jadi speechless sebenarnya. Menurut saya persoalannya pada dua tataran. Satu, kalau kita bicara dari sisi struktur sosial masyarakat, uang itu kan mestinya membawa keberkahan, mestinya membawa kesejahteraan. Saya membayangkan bagi sebuah mesin, kalau struktur sosial itu adalah mesin, maka uang itu mestinya menjadi pelumas yang sangat baik. Cuma kan kalau mesin yang paling canggih sekalipun, ketika pelumasnya palsu ya Pak Zaimi, kemudian mesinnya rusak kan gitu kan. Ini yang terjadi. Orang dengan berekonomi bukannya menjadi sejahtera dan mendapat barokah, tapi orang menjadi frustrasi. Betul. Nah ini persoalan. Tapi pada sisi yang lain, saya lihat juga akhirnya uang palsu ini juga membuat motivasi yang salah di dalam orang bekerja, orang berusaha dan mencari uang. Sesuai dengan lagu tadi. Karena itu setiap saya memberikan misalnya pelatihan motivasi, saya mengatakan pada teman-teman yang menjadi peserta, mana yang lebih enak? Dikejar uang atau mengejar uang? Kan gitu kan? Ini gara-gara uang palsu itu kan motivasi orang lebih senang mengejar uang. Saya bilang mengejar itu capek. Tapi kalau dikejar itu kan enak gitu kan? Nggak enak dikejar anjing. Dikejar anjing ya benar, dikejar anjing, dikejar satwa mungkin nggak enak. Nah, kenapa saya katakan harusnya motivasinya adalah dikejar? Karena sebenarnya uang itu kan tidak pernah boleh jadi tujuan gitu loh. Tapi karena dia uang kertas palsu penuh dengan motivasi pengelabuan dan seterusnya, akhirnya dia merusak motivasi dasar kita. Menarik sekali tadi kalau mesin pelumasnya jelek ya. Ya, kalau pelumas jelek mesin apapun yang paling baik akan rusak. Manusia ini kan mesin ya, mesin yang paling canggih yang Allah ciptakan gitu kan di muka bumi ini untuk mengatur semuanya gitu ya. Tapi karena pelumasnya berantakan, maka struktur sosial kita berantakan. Oke, dalam beberapa menit ini kita coba how to start ya. Seperti Neno, bagaimana sekarang Neno mau mulai untuk, apakah Neno akan mengganti hidup Neno, bagaimana caranya? Ya, mulailah dengan menukarkan uang-uang ini sebelum kehabisan nilai. Karena ini kan terbalik, jadi ilmu sihir itu terbalik. Orang berpikir 100.000 ini pasti lebih banyak dari 1.000 kan? Ini terbalik Pak, Bunda. Dulu itu yang saya bilang tadi, 1.000 rupiah dapat setengah kilogram emas. Sekarang 100.000 rupiah hanya dapat 1/4 gram emas. Dulu 500 gram, sekarang 1/4. Jadi lebih besar mana, 1.000 atau 100.000? Nah, tapi sekarang kita diberi angka 100.000. Seolah the more you have, the wealthier you are. Sebenarnya enggak. Semakin banyak kita mengedarkan uang rupiah, semakin miskinlah kita. Gitu. Dulu dengan 2 rupiah dapat 1 gram emas, sekarang 2 rupiah wujudnya saja tidak ada. Gitu. Jadi semakin banyak kita menggelontorkan uang kertas itu, semakin miskin kita. Lain dengan ini, karena ini kan mudah, 1.000 jadi 100.000 tinggal rubah angka. Kalau dengan emas dan perak, 1 dirham 3 gram perak. Kalau Anda menghendaki 2 dirham, harus ada 6 gram perak. 10 dirham jadi 30 gram perak. Mengedarkan rupiah berarti menambah kemiskinan. Menambah dan mengedarkan dinar dan dirham berarti menambah dan mengedarkan kekayaan. Sangat baik itu dia, luar biasa. Itu hal yang saya kira menjadi kata kunci
Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan insya Allah hadir lagi untuk bicara lebih lanjut. Baik. Karena nggak cukup perjumpaan kita. Namun Neno ingin Mas Zaim menerima sedikit baik. kenang-kenangan. Nggak perlu dibayar dinar, nggak perlu ditukar sama dirham. Ini dari Oke. Bunda Eti Bakhir. Terima kasih sebuah banyak. batik tulisan sendiri, dan kemudian juga ada dari sahabat kami, ada penerbit Sikmadai Insani selalu Oke. memberikan buku Oh, irisan baik. teladan sepanjang zaman. Dan Terima kalau kasih. pergi umroh nanti ini aman, bebas Amin, untuk ihram amin. dari Neno Shop. Oke, terima Iya. kasih. Terima Insyaallah. kasih, dan kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Pak Zaim Saidi. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua ingat wakalanusantara.com. Terima kasih banyak.